Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini Sabtu tanggal 3 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Juli 2022. Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian duha dan alhamdulillah dengan izin Allah Bapak Kiai Bapak Akhlak LC Kemah, beliau adalah salah satu pengurus DKM kita pada periode yang lalu. Pada hari ini tema kita yang diambil temanya luas ya, fikih kurban, berkenaan dengan penyambutan hari Idul Adha. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi dua, waktunya lebih kurang 1 jam Pak, silakan atau lebih. Dan kemudian masuk kita ke bagian kedua, yaitu dialog duha. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan pada yang terhormat kami persilakan Bapak Kiai Haji Rabbul Akhlak LCMA untuk menyampaikan materi duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para Bapak Ibu peserta kajian duha Masjid Pusdai Jawa Barat, dan yang kami muliakan yang sudah lama tidak berjumpa Pak Amron. Alhamdulillah kemarin beliau menghubungi saya dan alhamdulillah pagi hari ini dengan berkat beliau kami bisa hadir kembali di tempat ini dalam rangka insya Allah ngaji bersama, ngaji duha, waktu yang barokah, waktu yang luar biasa di bulan barokah. Dan sesuai dengan permintaan beliau dan kita sepakati, bismillah, kita 1 jam ke depan akan menyampaikan materi tentang fikih kurban. Kenapa tema ini menjadi tema yang kita pilih dan menjadi tema yang kami anggap penting dalam kajian duha kali ini Bapak Ibu sekalian? Karena bagaimanapun menyiapkan ilmu sebelum melakukan sebuah amal adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Bagaimanapun ketika kita melakukan sebuah amal, melakukan sebuah ibadah, hal yang harus kita siapkan adalah bagaimana membekali diri kita dengan ilmu terkait amal tersebut agar amal yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, amal yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, terwariskan oleh para guru-guru kita, para ulama, sehingga ketika kita melakukannya kita yakin ini sudah benar-benar insya Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban ini adalah bahasa Indonesia yang kalau Arabnya atau ketika kita meminjam istilah syariat adalah apa yang kemudian dinamakan dengan al-udhiyah. Al-udhiyah ini bahasa Arab yang kemudian kita kenal dengan istilah di kita dengan nama kurban. Sebelum kita membahas tentang bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan kurban, kita perlu mengetahui dulu mahiyal udhiyah. Kurban itu apa, sehingga ketika kita mengetahui apa itu kurban, maka kita akan mampu membedakan, oh ini adalah merupakan praktek kurban,
oh ini adalah merupakan praktek penyembelian biasa, oh ini adalah merupakan kurban yang legal secara syariat. Oleh karena itu pendekatan tentang makna kurban bagaimanapun karena ini merupakan bahasa Arab, maka kita harus mengikuti pendekatan-pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara bahasa. Karena ini bahasanya orang Arab, berarti kita mencoba memaknai kurban udhiyah ini dalam bagaimana mereka memaknainya. Dan ternyata ketika kita membuka kamus-kamus Arab, ternyata mereka memberikan makna al-udhiyatu ismun lima yudhabi. Kurban itu adalah sebuah nama, ini dalam bahasa Arab, untuk setiap perkara yang dikurbankan. Jadi istilah ini sangat umum sekali. Kenapa? Karena ini masih dalam penggunaan asli orang Arab. Apapun yang disembelih, yang dikurbankan, itu bisa dinamakan sebagai kurban secara bahasa Arab. Baik yang disembelih itu adalah hewan-hewan yang kemudian legal menjadi bagian dari kurban, seperti domba, kambing, dan seterusnya, ataupun yang lainnya. Secara bahasa Arab itu pun dinamakan dengan kurban. Akan tetapi kemudian ketika istilah udhiyah ini menjadi bagian dari syariat, ketika kurban kemudian menjadi salah satu bagian dari syariat yang ada di agama kita, ternyata kurban ini diberikan batasan-batasan. Artinya tidak semua praktek penyembelihan kemudian bisa dinamakan kurban. Paling tidak ulama untuk mengkategorikan ini sembelihan sebagai kurban atau tidak, ada 3 batasan. Yang pertama, ulama memberikan batasan hiya dzabhu hayawanin maksus. Kurban itu adalah pertama menyembelih hewan khusus. Artinya dari sini kita akan mengetahui bahwa ternyata tidak semua hewan itu bisa dikategorikan sebagai hewan yang sah untuk menjadi kurban. Dzabhu hayawanin maksus, hewannya khusus. Pertama, berarti nanti ada, kita baru mengetahui hewan apa saja sih yang bisa dikorbankan. Yang kedua, biniyatil kurbah, dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat untuk bagaimana ketika hewan itu kemudian dipotong, maka harus ada niat. Niatnya tidak lain tidak bukan adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa butuh niat? Karena ini ibadah. Al-ibadatu hiyal fariqatu bainal al-niyatu hiyal fariqatu bainal ibadati wal adha. Karena niat itu adalah merupakan perkara yang bisa untuk membedakan apakah ini kebiasaan biasa, nyembelih biasa, ataukah ibadah. Itu butuh niat. Ini niat itu diperlukan untuk bagaimana membedakan ini sembelihan biasa ataukah kurban. Yang ketiga, fi waqtin maksus, di waktu yang telah ditentukan. Jadi bisa jadi hewannya benar, diniati ibadah, tapi waktunya nggak tepat. Karena ternyata waktu kurban ini sudah ditentukan oleh agama. Kapan hari Idul Adha, kapan bisa memulai kurban, kapan berakhirnya pemotongan hewan kurban, itu ada waktu-waktunya. Jadi untuk bisa dikategorikan sebagai ibadah kurban, ulama memberikan 3 syarat dalam pengertiannya. Yang pertama, hewannya harus khusus. Yang kedua, harus ada niat ibadah. Yang ketiga, waktunya khusus. Wah, nanti ada permasalahan-permasalahan di sini. Bagaimana hukumnya orang nyembelih kurban ketika belum dilaksanakan sholat Id? Bagaimana hukumnya menyembelih kurban di tanggal 14 Dzulhijjah, di tanggal 13 Dzulhijjah? Ini nanti ada permasalahan-permasalahan yang dari permasalahan-permasalahan ini kita bisa menjawabnya kalau kita tahu apa itu kurban secara syariat. Ini pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui apa itu kurban, kita perlu melakukan pendekatan historis, artinya pendekatan sejarah. Dan ternyata kurban ini sebagaimana ibadah-ibadah yang sifatnya sosial dalam Islam. Saya ulangi lagi, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini harus dikasih garis merah yang tebal. Bahkan Islam punya prinsip al-insaniyatu qabla tadayyun. Manusianya dulu, pemuliaan manusia sebelum beragama. Artinya Islam ini benar-benar sebuah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari sinilah sebagaimana berbagai syariat dalam Islam yang ada nuansa sosial itu rata-rata disyariatkannya, diperintahkannya adalah pada tahun kedua Hijriyah. Saya ulangi lagi, tahun kedua Hijriyah. Berarti kalau tahun kedua Hijriyah bisa kita hitung, Nabi di Makkah Al-Mukarramah itu 13 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, tahun pertama Nabi baru membangun yang namanya ukhuwah, mempersatukan penduduk Madinah yang lama bercerai-berai, baik penduduk asli maupun penduduk pendatangnya. Nabi mensahabatkan antara sahabat dengan penduduk Madinah, antara muhajirin dan ansor. Setelah itu di tahun pertama juga Nabi membangun yang namanya Sukul Madinah, membangun yang namanya Pasar Madinah, pusat perekonomian Islam Madinah, yang Nabi saat itu membuat pasar tandingan atas praktek pasar yang ada yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang mempraktekkan riba. Nabi membangun ekonomi umat. Setelah ekonomi mapan, maka kemudian baru tahun kedua Hijriah. Ini hebatnya Rasulullah, setahun membangun ekonomi, bersaing dengan praktek riba, mensejahterakan masyarakat, baru bicara tentang bagaimana pemerataan sosial, pemerataan ekonomi. Jangan pernah bicara tentang bagaimana apa itu berzakat dan sebagainya kalau ekonomi nggak diurusi, disejahterakan, baru kemudian pemerataan untuk menghindari apa itu kecemburuan sosial, dan untuk agar bagaimana orang Islam ini maju bersama, seneng itu bareng. Bahagia itu ketika bahagia kita bersama orang lain. Nah, ini Islam keren. Tahun kedua Hijriyah Nabi kemudian dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah wajibnya mengeluarkan zakat. Kemudian perintah melakukan sholat Idul Fitri. Tahun kedua Hijriah kemudian turun perintah yang namanya sholat Idul Adha. Kemudian perintah turun perintah untuk bagaimana berkurban. Ini keren sekali. Idul Fitri identiknya dengan mengeluarkan makanan pokok, beras kalau di kita. Dan Nabi mengatakan kufu 'anit tawafina fi hadzal yaum. Jangan sampai ada lagi orang yang meminta-minta di hari itu. Hari itu harus senang semua. Idul Fitri. Idul Adha orang sama disuruh seneng-seneng, makanya nggak boleh puasa. Nah, kalau Idul Fitri makanan pokok, Idul Adha lauknya. Dan hari itu harus orang itu seneng semua. Ini Islam, agama yang benar-benar mengajarkan kita bagaimana kita peduli kepada orang lain. Maka ketika kemudian ditanyakan, kalau begitu mana dalilnya? Keren. Allah memerintahkan kepada kita dalam satu ayat dua perintah ujian keimanan. Mohon maaf, dan ternyata banyak di antara kita yang gagal. Loh, kok bisa? Iya, kita ngaku iman kepada Allah, kita yakin rizki kita dari Allah. Wa atuhum mimmalillah, berikan kepada mereka dari harta-harta Allah. Harta kita, kalau kita kembali kepada Quran, harta kita atas siapa? Allah. Wa atuhum mimma lillah, dan berikan kepada mereka dari harta siapa? Jadi Quran ngajarin kita harta kita itu harta Allah. Kita mampu ibadah karena
Allah. Ini ujiannya di sini. Kita yang ngaku iman ke Allah, kita yang yakin harta kita adalah harta titipan Allah. Allah perintahkan, fasholli li rabbika. Mohon maaf, banyak yang berhenti di situ. Fasholli li rabbika. Kita berani mengatakan wanhar, tapi ingat, ternyata banyak di antara kita yang tanpa sadar memenggal ayat ini, berhenti hanya di fasholli li rabbik. Kenapa? Karena fasholli li rabbik, salat kamu untuk Tuhanmu, salat Idul Adha, ujian keimanan dalam bentuk ibadah jasad. Dengan bukti apa? Ketika Idul Adha, Masjid Pusdai ini pasti penuh dengan orang-orang sholat Id. Kecuali kemarin pas zaman apa? Covid Pak ya, karena protokol kesehatan dan sebagainya, orang berbondong-bondong, masjid-masjid penuh, bahkan lapangan penuh. Sampai dalam hukum muncul pertanyaan, utama mana, sholat Id di masjid atau di lapangan? Ternyata jawaban ulama apa? Tidak memandang masjidnya atau lapangannya, mana yang mampu menampung lebih banyak utama. Ini ujian, ternyata ujian ibadah jasad itu orang berbondong-bondong sanggup melakukannya. Akan tetapi ketika dilanjutkan wanhar, ini ujian keimanan kita, ujian ibadah harta. Ternyata dari 1000 orang yang memenuhi lapangan, yang kemudian melanjutkan untuk ibadah harta hanya 1/sekian% saja. Mohon maaf. Yang katanya wa'atuhum min malil, dan berikan mereka dari harta-harta Allah. Yang katanya hanya titipan. Ternyata ketika Allah meminta, ayo nih, tidak untuk Allah kok, untuk bagaimana kebaikan itu untuk kita sendiri. Ini mindset yang harus kita bangun bersama. Kadang-kadang kita itu ketika melakukan amal kebaikan, mohon maaf, ketika orang itu punya uang kemudian dia tepi jalan ngasih orang sedekah, bagi-bagi makanan atau mengasih pakaian, atau bahkan tadi kurban, kita memberikan, datang ke Pusdai, Pak Amron ini sebagai panitia, mohon maaf Pak, saya ini nitip sapi Pak ya, kurban. Kadang-kadang ada di antara kita nitip sapi atau bersedekah memandang seakan-akan kita telah berbuat baik kepada orang lain. Kita udah membahas, saya bantu kamu loh ya, saya bantu Pusdai loh ya. Enggak. Quran ngajarin kita, Allah ngajarin kita apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Mohon maaf. In ahsantum li anfusikum. Ketika kalian berbuat baik, ini yang bicara Allah. Allah nggak mungkin bohong. In ahsantum li anfusikum. Ketika engkau berbuat baik, hakikatnya saat itu kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala siapa? Kita. Dan ini keren, ternyata dalam konsep ilmu bahagia, ketika muncul pertanyaan man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia, ternyata jawabannya adalah orang yang paling banyak membantu orang lain. Bukan orang yang paling banyak hartanya, tapi orang yang paling banyak membantu orang lain. Dan secara ilmu kedokteran, di dalam tubuh manusia itu ada namanya hormon bahagia, apa namanya itu? Nah, hormon bahagia itu ternyata munculnya adalah ketika kita melihat orang lain bahagia. Apalagi kemudian mendapat doa-doa dari orang lain, itu ternyata bisa memunculkan kebahagiaan. Nah, wanhar ini, ibadah harta ini, hakikatnya adalah Allah sedang ngajarin kita satu, bagaimana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita dalam bentuk jasad, tunduk dan patuh tidak kita ke Allah. Salat ini yang butuh siapa, Pak? Kita. Pinter. Kenapa kita? Karena mukmin ini, iman ini ibaratnya HP, lama-lama baterai ini lama-lama lemah, butuh dicas. Dan Allah itu ngecas keimanan kita. Ada cas itu sifatnya harian, yaitu namanya sholat. Kita kangen dengan Allah, kita yakin dengan Allah, butuh pelepasan rindu. Kangen itu kalau nggak ada pelepasannya, stres Pak. Kita iman ke Allah, rindu ke Allah, kangen ke Allah, Allah ngasih kesempatan dicas biar semakin semangat. Apa? Sehari semalam kamu ketemu saya dah.
Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Undangan Allah. Ini bukan undangan muadzin, undangan siapa? Allah. Telinganya dengar suara muadzin, hatinya dengar panggilan Allah. Kenapa? Iman di hati. At-taqwa hauna. Takwa itu di sini, iman itu di sini. Sakit di mana, Bu? Salah Muhammad. Nah, ini ngecas 1 hari 5 kali. Ada lagi ngecas mingguan, namanya sholat Jumat. Ibu-ibu jangan protes. Sholat Jumat saya nggak usah Jumatan. Ibu boleh Jumatan kok. Siapa yang nggak memperbolehkan? Wanita boleh sholat, tapi tidak wajib. Kalau hadir maka menggugurkan kewajiban sholat duhur. Ngecas mingguan. Makanya kalau nggak sampai nggak Jumatan 3 kali, distempel oleh Allah kan di hatinya orang yang nggak Jumatan 3 kali, munafik. Stempel oleh Allah, fasik, gitu kan? Ada ngecas sifatnya tahunan, yaitu namanya sholat Idul Fitri, kalau sudah setahun Idul Fitri nggak sholat, nggak sempet setiap hari, Jumatan tidak, lalu setahun sekali kok nggak datang, ya mohon maaf, Bu. Ini udah mati di casnya ini, makanya kan, nah ini ngecas. Yang kedua ada kebaikan Allah, biar apa? Paling enggak ada silaturahmi di sana, imannya kembali, sosialnya terbangun. Yang kedua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita ini bisa saling berbuat baik. Kembali ke siapa? Ke diri kita sendiri. Ujian harta di situ. Baik. Lah, ternyata yang menarik lagi, ada satu poin penting di sini sebelum masuk ke hukum. Asy-syari'atu, syariat itu maslahatun kulluha. Semua yang diperintahkan Allah, disunnahkan Allah, diwajibkan Allah, ataupun dilarang Allah dalam agama ini, itu namanya syariat. Pasti semuanya adalah kebaikan. Camkan itu. Gak ada satupun perintah Allah atau larangan Allah yang tidak baik. Yakin, Bu? Yakin? Yakin? Bahkan perintah yang kayaknya gak bagus aja, ada syariat namanya cerai. Pada kasus tertentu, walaupun Allah itu gak suka, Abu Ghadul halal indallahi at-talaq, perkara halal yang Allah paling gak suka itu cerai. Tapi cerai ini kadang-kadang menjadi solusi yang paling solutif. Solusi yang paling apa? Ya kan? Ibu bayangkan ada seorang suami punya istri, dinafkahi nggak pernah, ditempeleng tiap hari, dimarahin setiap hari, ya kan? Kira-kira kalau nggak ada solusi lain bisa mati berdiri nih perempuan. Ternyata solusi poligami, solusi apa, Bu? Cerai kadang-kadang walaupun nampaknya pahit. Nah, saya ingin mengatakan bukan masalah itu, tapi artinya saya ingin mengatakan kurban ini, ujian harta ini adalah bagian dari syariat. Ketika ini bagian dari syariat, berarti perintah ini adalah perintah yang di dalamnya ada banyak kebaikan. Yakin? Yakin. Buktinya, ulama ketika bicara tentang hikmah syariat kurban, mereka mengatakan huwa syukrullahi ala ni'amihil muta'addidah. Pertama, yaitu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat Allah yang bermacam-macam. Sekarang sampai saat ini berapa banyak nikmat Allah yang kita terima tahun ini saja? Tahun ini saja, Bu, berapa? Gak bisa ngitung. Gak setahun inilah, hari ini saja udah gak bisa ngitung. Satu, berarti kita syukur nikmat. Wa in syakartum la azidannakum. Yang kedua, wa ala baqail insan min amin ila am. Ini aneh, hampir semua kitab itu nulisnya itu. Saya bawa kitab-kitab sengaja, Bu, karena kita ngaji itu ya ada pegangannya. Nah, ini aneh. Apa artinya? Syukur atas
Kalau bahasa kita masih diberi kesempatan Allah hidup sampai sekarang. Covid kemarin banyak yang meninggal nggak, Bu? Yakin? Ada yang kenal, Bu? Atau ada yang kena Covid juga, Bu? Dekat dengan kematian nggak, Bu? Ya, susah bernapas. Oh, iya, Masya Allah. Mungkin banyak di antara kita yang ngalami itu, Masya Allah. Seakan-akan kematian itu begitu dekat. Tapi Alhamdulillah, kita nggak jadi innalillah, masih hidup sampai. Itu nikmat tidak kira-kira? Nikmat. Dan ternyata saya kaji itu, nikmat hidup kok hubungannya apa dengan kurban? Mohon maaf, nikmat hidup hubungannya dengan kurban ini apa? Hubungannya nikmat hidup kita dengan kurban. Coba syariat kurban pertama kali disyariatkan, yang disuruh disembelih itu manusia apa kambing? Apa domba? Manusia. Yang dikurbankan nyawa apa hewan? Ditebus dengan hewan. Berarti kalau kita boleh bicara, seharusnya kehidupan kita itu harus kita tebus. Tahun kita masih hidup saat ini, kita harus menebus dengan apa? Dengan hewan. Loh, kok bisa, Ustadz? Dari mana dalilnya? Dari mana logikanya menghubungkan ini? Sekarang kita lihat. Mohon maaf, izin bertanya, Pak. Usia berapa sekarang? 66 tahun. Sekarang saya tanya, sampai sekarang diinget-inget kira-kira sudah berapa kali kurban? 10. Berarti kalau 66 dikurangi 10 masih 56. Usia yang belum, usia 56 itu hidup loh, Pak. Loh, apa hubungannya? Nanti saya terangkan. Bu, usia berapa? Mohon maaf pisan, tanya usia. Lebihnya berapa? Jangan disembunyikan. Anggaplah 55 gitu, Bu ya. Anggaplah 55, lebihnya 10. 55. Sudah berapa kali kurban? Mohon maaf, bukan mengungkit-ungkit amal. Karena sering gitu ya. Anggaplah 20 kali gitu, Bu ya. Oke, saya anggap 10 kali juga. Berarti 45 kurangi 10 berarti 45 tahun usia lain yang sempat hidup dan belum berkurban. Sekarang saya tanya, apa hubungannya ini? Kita kaji bersama. Nikmat hidup ini dihubungkan dengan syukur bagaimana hikmah berkurban. Sekarang kita lihat Rasulullah Muhammad SAW ketika Hajjatul Wada. Saya ulangi lagi, Rasul ketika Hajjatul Wada, Nabi itu mengorbankan 100 ekor unta. Catat, Bu, 100 ekor. Dan yang disembelih, mohon maaf, oleh tangan mulia Rasulullah Muhammad SAW sendiri, jumlahnya itu adalah 63 ekor unta. Pakai tangan Rasul sendiri. Yang selanjutnya diserahkan ke Sayyidina Ali untuk dipotong dan selanjutnya. Jadi seakan-akan Nabi usianya 63 tahun. Padahal mulai tahun 2 Hijriah diperintahkan Nabi juga kurban. Tapi ketika Hajjatul Wada, Nabi mengorbankan 100 ekor unta dan yang disembelih sendiri 63 seusia beliau. Oh, dari sini kita mulai menemukan seakan-akan setiap satu kehidupan Nabi itu dikorbankan, ditebus dengan 1 ekor unta. Udahlah, kita gak usah muluk-muluk unta, domba. 66 tahun, mohon maaf, baru 10. Loh, ini kita ngomong bagaimana seharusnya syukur ke Allah. Karena yang lain itu juga hidup loh. Itu hidup dan itu nikmat. Jadi malu. Nah, inilah pentingnya ngaji. Saya tidak mengharuskan, tapi bagaimana, oh ternyata kadang-kadang kita berpikir, oh saya kemarin udah kurban kok, tahun ini nggak kurban. Enggak, padahal kita tahun ini banyak kehidupan kita, banyak nikmat kita, tapi kita ingat-ingat terus kurban yang tahun kemarin.
Tahun ini kita nggak dapat nikmat dari Allah, dapat kan? Salam Muhammad. Nah, ini salawat kita. Ayo. Coba diangen-angen. Ternyata Nabi itu motong 63. Usia beliau 63, seakan-akan Nabi ingin menebus kehidupan beliau setiap tahun dengan seekor kurban, yaitu berupa unta satu. Yang kedua, yakin tidak kita kalau yang berkurban itu akan ditambahi oleh Allah nikmatnya? Yakin. Pertanyaannya, dari mana keyakinan itu dibangun? Karena kita diberi kehidupan. Nah, ini nggak perlu sekali. Nah, ini kita akan mencoba mengkaji. Jadi para ulama itu mengatakan kurbanlah, nanti nikmatmu ditambahi oleh Allah, rizkimu ditambahi oleh Allah. Itu saya angen-angen, apa dalilnya mana, buktinya mana? Dan ternyata kita menemukan bukti yang luar biasa di dalam Al-Quran. Apa? Sekarang Nabi Ibrahim itu semenjak nikah dengan Sayyidah Sarah sampai kemudian nikah dengan Sayyidah Hajar, punya putra Sayyiduna Ismail, sampai Sayyiduna Ismail sekitar usia 11 tahun mau dikurbankan. Pertanyaannya, apakah Sayyidah Sarah dengan Nabi Ibrahim diberi rizki Allah berupa anak? Belum. Ingat lagi. Saya ulangi lagi pertanyaannya untuk meyakinkan kita, menjadi doktrin kita. Apakah selama pernikahan itu Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah diberi anugerah Allah seorang momongan? Belum. Pertanyaannya, kapan diberinya? Ketika menikah. Bukan menikah dengan Hajar. Ketika Nabi Ibrahim setelah melakukan penyembelihan pada Nabi Ismail. Quran mengatakan wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Saya ulangi lagi. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan aku berikan berita gembira untuk Ibrahim setelah dia melaksanakan perintahku, memotong, mengkurbankan Ismail di jalanku, yang ku ganti dengan seekor domba dari surga. Karena dia nurut melakukan kurban itu, mengorbankan anak, aku berikan berita gembira kepada dia, hadiah, yaitu apa? Anak yang kedua, bi Ishaq, Nabi Ishaq, Nabi yang minas salihin, seorang nabi yang soleh. Kurban anak dapat rizki anak. Itu artinya ngajarin kita, kurbankan anak itu harta yang paling luar biasa. Harta yang paling luar biasa. Kita kurban ke Allah, memilih domba yang paling baik, kita beli dengan uang terbaik kita pilih yang paling baik. Maka jangan khawatir, Allah juga akan memberikan balasan kepada kita, harapan terbaik kita dari urusan dunia kita. Amin Allahumma. Yakin Bu? Yakin seperti ini? Loh, kalau kita ngerti doktrin seperti ini sampai kepada kita, semua orang tertanam di hati, tahun ini saya tidak boleh tidak kurban, saya akan mengupayakan kurban pasti. Kenapa? Loh, luar biasa. Masuk? Ya, oke. Sekarang ini pendahuluan. Sekarang kita akan bicara hukum. Pertanyaan saya sebelum masuk ke hukum, Bu, Pak, jawab pertanyaan saya dulu. Setelah mendengar seperti ini, kira-kira di hati kita saat ini ingin nggak niat kurban? Ingin tidak? Ingin, insya Allah. Dan dari keinginan itu insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita bicara hukum. Lalu kalau begitu bagaimana sebenarnya? Karena kita ini bicara syariat. Syariat adalah hukum, halal, haram, sunnah, itu syariat.
Kalau muncul pertanyaan, lalu bagaimana Pak Ustadz? Yang benar, hukum kurban itu bagaimana? Apakah wajib? Apakah sunnah? Nah ini, sebelum menjawab ini Bu, kami ingin menyampaikan satu poin penting. Sayyiduna Anas bin Malik, Sayyiduna Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bukan Sayyiduna Anas, Sayyiduna Abdullah bin Anas, bukan Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, mohon maaf. Ini suatu hari ditanya oleh seseorang. Tanyanya apa? Ma hiya hukmul udhiyah? Apa hukum daripada kurban? Sayyidina Abdullah, apa hukum kurban? Ini pertanyaan kalau begini secara logika kita adalah pertanyaan yang tidak salah. Orang tanya hukum, seperti orang tanya bagaimana hukumnya sholat duha, salah enggak? Tanya seperti salah enggak? Ya tidak salah. Tapi ketika beliau Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ditanya seperti itu, jawaban beliau luar biasa. Beliau mengatakan duha Rasulullah, Rasul berkurban. Beliau tidak menjawab kurban itu wajib atau kurban itu sunnah muakkadah atau kurban itu bla bla, enggak. Beliau cuma menjawab duha Rasulullah. Kalau kamu tanya bagaimana hukum kurban, dengarkan, Rasul berkurban. Kemudian ditanya kedua kali, ma hukmul udhiyah, bagaimana hukumnya kurban, wahai Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Beliau kembali menjawab dengan jawaban yang sama, duha Rasulullah, Rasul berkurban. Ditanya yang ketiga kali, beliau menjawab dengan jawaban yang sama dan beliau marah. Beliau mengatakan duha Rasulullah, Rasul berkurban. Afala ta'qil, kamu tuh punya akal enggak sih? Ini jawaban seseorang yang benar-benar ingin ittiba bi Rasulillah. Ini jawaban dari seseorang yang benar-benar ingin mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terjebak dengan retorika. Hukum benar, ada hukum wajib, ada hukum sunnah dan sebagainya. Akan tetapi ketika kita benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin kita upayakan tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa ittiba, bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang kalau kita tahu, oh ini sunnah, kemudian lemah semangatnya. Betul? Salat duha itu apa sih sunnah? Ya, akhirnya nggak diupayakan. Tapi kalau seorang pribadi ingin mengikuti Rasulullah, Rasul itu adalah orang yang senantiasa menjaga sholat duha. Bahkan Rasul mewajibkan diri beliau sholat duha. Tahajud sunnah. Tapi ingat, kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, Nabi semenjak dikatakan qumil laila illa qalilan, berdiri kamu Muhammad untuk melakukan sholat malam, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Mulai dari 13 rakaat, kemudian bertambah usia 60 tahun, berkurang jadi 11 rakaat. Kemudian ketika tahun-tahun terakhir beliau meninggal menjadi 9 rakaat. Ini di selain Ramadan loh ya. Hadis-hadis perbedaan riwayat-riwayat itu dalam rangka menceritakan Nabi benar-benar mengupayakan sebuah ibadah. Dan kita ingin mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, berarti kita harus menanamkan di dalam diri kita, udah tidak usah terjebak dengan retorika, akan tetapi kita benar-benar Nabi melakukan itu baik, kita berusaha melakukannya. Ini satu. Penting seperti ini, Bu. Penting. Pokoknya doa Rasul berkorban. Lalu kalau kita tinjau ke dalam hukum syariat kita, ke dalam fikih kita, bagaimanakah ulama ketika menyikapi hukum kurban? Dan ternyata kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai 4 pedoman di dalam mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang kita di Indonesia kebetulan banyak yang mengikuti mazhabnya Imamuna Asy-Syafi'i
rahimahullah. Tapi nggak ada salahnya kita menengok hukum ini dalam perspektif 4 mazhab untuk menambah pengetahuan kita. Ternyata dari 4 mazhab ini yang mengatakan wajib hanya 1 mazhab, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bagaimana hukum kurban, al-udhiyatu wajibatun, kurban itu wajib. Mazhab Hanafi banyak diikuti oleh orang-orang Turki. Mazhab Hanafi banyak diikuti oleh orang-orang Rusia, negara-negara pecahan Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, itu mazhab-mazhab Hanafi. Orang-orang India mayoritas mazhabnya juga mazhab Hanafi. Mereka mengatakan hukum kurban di dalam mazhab mereka adalah wajib. Dan pendapat Imam Abu Hanifah sendiri ini bertentangan dengan 2 muridnya yang melanjutkan mazhab beliau, yaitu Imam Imam Yusuf dan Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad ini murid beliau yang melanjutkan mazhab beliau tidak sependapat. Pendapatnya 2 murid beliau sama dengan pendapat mazhab yang lain, sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i, sama dengan pendapatnya Imam Malik, sama dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan hukum kurban secara syariat adalah sunnah muakkadah. Saya ulangi, sunnah. Apa artinya sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan sekali. Sekarang pertanyaannya, kok bisa Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, yang lain mengatakan apa? Sunnah. Loh, imam jangan dilawan. Imam ini pasti punya dalil, seorang mujtahid mutlak, dan dalilnya keren. Dalilnya Imam Abu Hanifah ini keren. Kok bisa keren? Keren sekali. Kenapa? Karena beliau menggunakan hadis Rasulullah Muhammad SAW ketika Nabi menegaskan, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, man wajada sa'atan, barang siapa yang menemukan keluasan rizki. Man wajada sa'atan, barang siapa menemukan keluasan rizki, falam yudhahi, kemudian dia tidak berkurban, fala yakrubanna musallana, maka dia jangan benar-benar berani mendekat ke tempat sholat kami. Itu pakai nun takkid, jangan benar-benar berani. Kalau kata orang Surabaya, jowani-wani, mendekat ke tempat sholat. Sekarang pertanyaannya, tempat sholat kami itu apa? Masjid. Tempat sholat kami itu apa? Musola. Sekarang bagaimana mungkin ikan itu bisa hidup dengan tenang jauh dari air? Bagaimana mungkin seorang mukmin yang mengaku beriman bisa jauh-jauh dari rumah Allah, dari tempat sholat? Gak mungkin. Maka peringatan ini seakan-akan harus mendekat. Kenapa? Kalau kamu benar-benar ingin hidup, kalau kamu benar-benar iman, maka ya udah kurban. Karena kamu gak mungkin bisa hidup tanpa mendekat ke rumah-rumah Allah. Ini mazhab Abu Hanifah. Maka beliau mengatakan wajib. Dalilnya ini: jika barang siapa menemukan keluasan rizki, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan berani mendekat ke rumah kami, ke tempat sholat kami, yaitu masjid atau musola dan sebagainya. Gak bisa kita hidup tanpa itu. Maka harus. Yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, wajib. Kenapa? Wong namanya ada hari kurban, hari yang isinya seseorang harus berkurban. Jadi kalau kamu di hari kurban kok tidak kurban, berarti harimu bukan namanya hari kurban, hari tidak kurban. Diganti nama kan? Itu kata Imam Abu Hanifah. Iya, saya kurban Ustaz. Apa? Perasaan. Perasaan tiap hari juga dikorbankan. Ini
pendapat imam itu keren tidak Bu? Keren tidak? Keren sekali itu. Terus bagaimana dengan pendapat yang lain? Apakah salah? Enggak. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal juga punya dalil. Dalilnya banyak untuk mengatakan bahwa kurban itu tidak wajib tapi sekedar sunnah muakkadah. Yang pertama, imam-imam kita ini menggunakan dalil hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ummi Salamah, dari Sayyidah Ummu Salamah, istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegaskan, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, ketika kalian melihat bulan Dzulhijjah, ketika kalian melihat sudah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah satu di antara kalian, kata Nabi, ingin berkurban, ingin. Berarti ada yang tidak ingin, ada yang ingin. Falyumsik min an sya'rihi wa adfarihi ila akhirih. Maka tahanlah, jangan memotong rambut dan kuku-kukunya. Ulama melihat ini yang ingin, berarti kalau yang tidak ingin berarti tidak apa. Satu. Berarti di situ dalil kalau nggak wajib. Oh, ingin tidak ingin. Satu. Yang kedua, Nabi menegaskan sendiri dalam hadis riwayat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Nabi mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi mengatakan, salasun hunna alayya faraid, ada 3 perkara yang itu bagiku wajib, wa hunna lakum tatawwu, bagi kalian sunnah. Apa itu? Yang pertama Nabi mengatakan al-witru. Pertama, sholat witir. Ini gak wajib bagi kita, bagi Nabi wajib. Yang kedua, wan nahru apa? Kurban. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Yang ketiga, wasolatud duha, dan sholat duha. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Ini kan dalil ini kuat kan? Yang ketiga, dalilnya apa? Mengatakan sunnah muakkadah bukan wajib. Dalilnya adalah anna Abu Bakrin wa Umar kana la yudhiyani. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, 2 orang khalifah Rasulullah, khulafaur rasyidin, Abu Bakar dan Umar, 2 orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka berdua suatu hari, suatu tahun di Idul Adha tidak berkurban. Apa alasan mereka melakukan itu? Makhafata antaron nas zalika wajiban. Karena keduanya khawatir kalau sampai orang-orang itu berpikir kalau kurban itu wajib, makanya mereka berdua tidak melakukan. Sekarang pertanyaannya, loh kenapa pekerjaan sahabat kok jadi dalil? Karena perintah Nabi. Loh kok bisa? Karena Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Dalilnya mana? Perintah Nabi, Nabi menegaskan, alaikum bisunnati, pegang sunnahku. Apakah berhenti di situ? Tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ikuti sunnahnya khulafaur Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan Nabi menegaskan addu 'alaiha bin nawajid, gigit itu, pegang itu dengan gigi geraham. Artinya benar-benar pegang sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang setelahku. Ini penting sekali. Maka namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, sunnah itu apa? Ay sunnatun nabi, mengikuti ahli sunnahnya Nabi. Wal jamaah ay jamaatus sahabat, dan ahli mengikuti kelompoknya para sahabat. Sahabat diikuti. Nabi menegaskan ashabikan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit.
Kepada siapa kalian mengikuti, kalian dapat hidayah. Makanya sekarang itu kita ngikuti ada sholat tarawih berjamaah. Itu Nabi pernah melakukannya? Enggak pernah. Tapi siapa yang memulainya? Sayyiduna Umar. Bahkan mengatakan ulama mengatakan bid'ah terbaik itu apa? Sholat bid'ahnya Umar itu melakukan sholat tarawih berjamaah. Kita punya Quran, mushaf Quran dikumpulkan seperti ini. Siapa yang melakukannya? Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar. Idenya siapa? Para sahabat yang lain, Sayyidina Umar dan sebagainya. Ini berkah ini. Nabi belum pernah mengumpulkannya, tapi barokah sampai sekarang. Terus kita ke masjid-masjid, ada azan 2 kali. Ada azan pertama, azan kedua. Kenapa itu dilakukan? Karena itu yang memulainya Sayyiduna Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman itu ngerti di zaman beliau saja orang itu kalau dengar azan nggak segera berangkat, kadang berangkat nunggu azan. Nah kalau azannya sekali model gitu, bapak-bapak yang jumatan itu hanya menggugurkan kewajiban, nggak dapat pahala. Kenapa? Kalau adanya sekali, bayangkan, ya sah-sah kan? Nabi juga begitu. Cuma kan ketika khotib ke mimbar, assalamualaikum, adzan baru datang. Kalau khotib sudah naik mimbar, buku catatan itu sudah ditutup oleh malaikat. Dapat pahala nggak? Yang datang terlambat nggak dapat. Adzannya 2 kali untuk mengamankan itu. Biar adzan yang pertama ini kepancing ke masjid, khotib belum naik mimbar, ini dapat pahala. Itu cerdasnya Sayyidina Utsman bin Affan untuk menyelamatkan para bapak kaum laki-laki yang wajib Jumatan, yang sukanya berangkatnya nunggu adzan. Keren Bu ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita ribut bid'ah dan sebagainya. Ya, itu bid'ah yang bisa diikuti karena itu perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ilmu ini. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, jamaatus sahabah. Lanjut. Terus sekarang ngerti hukum Ibu ya, sekarang hukumnya ngerti. Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali hukumnya sunnah muakkadah. Wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang mampu. Pertanyaannya sekarang, saya mampu enggak ya? Mampu enggak ya? Yang menjawab siapa? Bukan, syariat yang menjawab. Baru kemudian kita ngukur diri gitu kan. Yang membuat ketentuan ini bukan kita sendiri. Nanti semuanya bilang nggak mampu. Wong sekarang kalau ada dana bantuan pemerintah bilang nggak mampu semua. Ya Allah, mohon maaf ini guyonan Bu ya. Yang menjawab siapa? Syariat. Nanti kemudian ibu mengukur diri, saya mampu enggak? Imam Syafi'i, imam kita, mengatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Mampu dalam konsep Syafi'i ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Yaitu jika ada seseorang huwa man yamliku samanaha, orang yang memiliki uang di hari Idul Adha seharga kurban. Harga kurban sekarang katakanlah kalau di Pusdai berapa Pak? Domba sama dengan di pondok kita 3,5 juta. Karena kita pernah membuat yang kelompok kurban A, kelompok B, kelompok C, repot Bu. Kapok kita itu. Kenapa? Karena ada yang kurban, dia ikut kurban di hari terakhir, nyari kelompok C. Ternyata kan karena harganya lebih murah kan, nyari yang memenuhi syarat susah. Kambingnya, dombanya masih kecil-kecil, yang seharga itu kan naik semua harga. Sekarang kita samakan semua, pokoknya domba ya domba aja, mau A, B, C nggak usah, pokoknya domba harga 3,5. Kita ikuti Pusdai sekarang. Orang yang mempunyai uang seharga domba 3.500.000. Terus uang itu adalah uang yang lebih zaidan an hajatihi, yang lebih dari uang yang pokok, uang pokok yang dia butuhkan
wa hajati man ya'uluhu yaumal 'id, dan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang wajib dinafkainya selama hari Id tanggal 10 wa ayyamit tasyrik 11, 12, 13. Berarti orang yang mempunyai uang untuk biaya dia hidup dan keluarganya selama 4 hari, kok uangnya itu masih ada kelebihan, yang kelebihan itu bisa digunakan membeli domba yaitu 3,5 juta, maka dia kena hukum sunnah. Sekarang silakan dicek rekening masing-masing. Sekarang ibu yang menentukan sekarang sah sunnah enggak ya, setelah mengetahui ketentuannya. Ternyata kalau kita mau jujur, banyak di antara kita yang sudah kena hukum sunnah ini, betul? 4 hari doang. 1, itu madhab kita Syafi'i. Ya kita mengikuti yang ini, tapi kita nggak ada salahnya mempelajari madhab yang lain biar ngerti. Pengen tahu madhab yang lain nggak Bu? Pengen ya. Ketentuan, karena ini fikih sosial. Kalau fikih sosial bisa kita dalam kasus tertentu kita pilih yang paling maslahat, yang paling aman untuk bersama, yang paling manfaat untuk bersama. Dalam mazhab Maliki tadi mengatakan sunnah muakkadah, hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Pertanyaannya, mohon maaf Pak ya, nanti kalau jamnya sudah berapa jam diberitahu ke saya, biar nanti kita kembangkan dengan pertanyaan. Karena jamnya itu dari tadi istiqomah di situ. Jamnya istiqomah. Siap. Nah, jamnya istiqomah di situ. Saya pikir saya kayak udah ngaji setengah jam, masih di situ terus. Ayo lanjut. Maliki mengatakan sunnah muakkadah seperti Syafi'i bagi yang mampu. Lah sekarang pertanyaannya, ketentuan mampu dalam mazhab Maliki ini bagaimana? Ternyata ketentuan mampu dalam mazhab Maliki ini adalah orang yang sama tadi menemukan uang yang cukup untuk membeli hewan kurban 3,5 juta tadi kalau mengikuti Pusdai, dan uang ini adalah uang yang lebih dari kebutuhan dia tenang hidup aman beserta keluarga yang wajib dinafkahinya selama setahun. Artinya Bu, bukan hari itu dia harus punya persediaan uang untuk hidup setahun, bukan. Contoh PNS atau ASN atau karyawan tetap, gajinya sudah pasti. Setahun ini saya mah aman, karena lihat tahun beli kemarinnya kan gaji saya sebulan katakanlah 10 juta katakanlah. Kurang Bu? Oh gede, ya kurangin lah. Ya udah 1 juta. Bingung kan? Kegedean nggak mau, kekecilan nggak mau, gimana? 5 juta standar, setuju, tengah-tengah. 5 juta. Ternyata kebutuhan sebulan pengeluaran cukup di angka 3 juta katakanlah. Berarti masih punya tabungan berapa? 2 juta. Harga kambing 3.500.000, berarti kurang 1,5 juta. Dia sekarang ini bulan Juli katakanlah. Wah, kalau gajian saya Juli ini 5 juta, saya gunakan makan dan sebagainya 3 juta, masih 2 juta. Bulan depannya saya masih aman, saya kerja lagi, digaji lagi sampai setahun aman. Tiap bulan saya punya kelebihan 2 juta. Tapi hari ini saya kurban nggak bisa. Bagaimana? Maliki mengatakan kalau dia aman untuk kebutuhan dia per bulannya nanti selama setahun,
dan dari kelebihan bulanannya setahun itu dia punya uang lebih untuk membeli domba, dan andaikan saat itu uangnya nggak ada tapi dia yakin bisa membayar, maka dia boleh berhutang dan dia kena hukum sunnah muakkadah. Hutang boleh, tapi harus yakin. Nah, dari cash flow-nya kan kelihatan di sini. Biasanya lumayan. Berarti mohon maaf Bu, berarti di sini dana talangan itu tetap berguna juga. Karena kadang-kadang kasusnya begini. Mohon maaf. Kasusnya itu ada kelompok kurban, kan ditulis ya, kelompok domba, kelompok sapi, maksudnya kelompok kurban sapi, bukan kelompok sapi ya, kelompok kurban, kelompok sapi, keluar nama-nama di sini, Pak Ahmad, Pak Muhammad, Pak Hasan, Pak Husain, Ibu Tuti. Ternyata kelompok ini nanggung kurang satu, bisa gagal ini kan, bisa gagal ini sapi kurang satu orang. Maka bagaimana kalau kita mengikuti mazhab boleh berhutang dengan yakin bisa membayar seperti ini, dana talangan bisa menyelamatkan. Wah gitu Pak Pusdai, selaku panitia masjid Pusdai bisa menyediakan dana talangan untuk jamaah yang berkurban di Pusdai. Boleh dengan kebijakan, nanti yang penting bisa buat perjanjian berapa bulan Pak, paling lama 3 bulan, siap. Menyelamatkan apa? Itu boleh dana talangan, tapi harus benar-benar talangin beneran, bayar beneran. Ditalangin nggak bayar. Dzulhijjah ditalangin, bulan setelahnya pindah ke ibu kota baru. Pindah Kalimantan. Ini. Gimana kalau gitu? Ya, kalau nggak bayar ya jangan talangin. Lanjut. Itu mazhab Maliki setahun itu hanya. Kalau mazhab Ahmad lebih ekstrim lagi. Apa? Mazhab Ahmad mengatakan walladzi yumkinuhul husulu ala samaniha walau bidain idza kana yaqdiru ala wafa'i daini. Gak peduli, kata mazhab Ahmad bin Hanbal, gak ngitung 4 hari, gak ngitung tahunan. Kalau hari itu dia bisa, andaikan dia gak punya uang, dia bisa menghasilkan pinjaman seharga kurban dan dia yakin bisa membayarnya di kemudian hari, maka dia sudah dianggap sunnah berkurban. Ya silakan Pak Amron, dana talangan ini. Madhabnya ada Ahmad boleh, Maliki boleh. Tapi harus dilihat-lihat juga Pak orangnya. Nah, ini kayaknya benar ini. Selektif juga ini uang umat. Uang umat harus selektif juga, jangan kemudian diumbar. Lihat modelnya orangnya kayaknya bener ini. Tapi banyak yang dikembalikan Pak Ustaz. Gimana? Banyak yang dikembalikan. Nah berarti yang gitu-gitu jangan dikasih. Kalau nggak dikembalikan hancur lah. Nah silakan. Terus kita lanjutkan. Kalau yang wajib, berarti mazhab siapa? Hanafi. Yang wajib ini seperti zakat. Jadi kalau seperti zakat berarti harus memiliki mi'atai dirhamin, 200 dirham. Kalau sekarang sekitar dia mempunyai uang aman sejumlah uang nisabnya zakat 200 dirham, kalau sekarang sekitar 82 juta. Mau di rekening, mau di uang cash. Itu mazhab Hanafi yang mengatakan apa wajib. Sangat-sangat pantas juga uangnya banyak kan. Dikurangi 3,5 juta kan nggak terasa itu. Makanya wajib.
Nah ini Salah Muhammad. Ayo lanjut. Lanjut. Sekarang kita akan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang sering menjadi polemik. Kita kurban ini untuk Allah. Kita kurban untuk siapa? Berarti kurban untuk Allah ini kurban yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, yang terbaik ini menurut siapa? Menurut Allah. Ada ketentuannya. Nah, terbaik menurut Allah ini yang bagaimana coba? Nah, ini. Terbaik menurut Allah dalam kurban ini bagaimana? Ternyata tinjauannya beda-beda. Menurut Imam Malik, madzhab Maliki mengatakan yang paling utama, yang paling baik adalah kurban menggunakan domba. Kemudian sapi. Kemudian menggunakan onta. Domba, sapi, onta. Duh, kok malah kecil ke besar? Domba, sapi. Tinjauannya apa Imam Malik? Mohon maaf, Imam Malik ini seorang mujtahid, punya pendapat dengan dalil. Beliau mengatakan, kenapa domba dulu, baru sapi, baru onta? Nadharan liti billahmi. Karena sudut pandang beliau dari segi dagingnya yang paling enak. Jadi kalau menurut orang Arab paling enak itu ternyata domba, baru sapi, baru onta. Nah kalau di kita malah nggak doyan domba, malah nggak doyan domba. Aneh kan itu kan? Standar enak ternyata bukan kita. Terus yang kedua beliau memandang kenapa kok domba dulu? Karena Nabi pertama kali berkurban di tahun 2 Hijriah, dhaha bikabsyaini amlahaini. Nabi pertama kali berkurban itu dengan menggunakan 2 ekor domba. Nabi tidak mungkin melakukan itu kalau itu bukan merupakan kurban terbaik. Ini kata Imam Malik. Setuju? Ya belum tentu, jangan setuju dulu. Ini Imam Malik. Imam Syafi'i, imam kita, dan juga Imam Hambali ngelihatnya bukan itu, bukan enak daging, bukan. Ngelihatnya adalah mana yang paling banyak dagingnya. Sehingga menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, kurban terbaik adalah onta. Kemudian sapi. Sapi ya, sapi maksudnya. Sapi. Yang ketiga baru domba, baru kemudian apa? Kambing. Loh, kenapa yang paling baik itu onta, baru kemudian sapi dan seterusnya? Alasan beliau pertama, kurban ini kan untuk dibagi-bagi, maka semakin banyak bisa dibagi semakin baik, karena sesuai dengan tujuan. Yang kedua, karena beliau mengikuti hadis Nabi ketika Nabi bicara tentang masalah keutamaan orang yang datang awal di sholat Jumat. Nabi menegaskan, man igtasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi di hari Jumat, ghuslal janabati, seperti mandi besar, berarti mandi sunnah Jumat. Bapak biasanya melakukannya itu. Summa roha, kemudian dia pagi-pagi berangkat awal ke masjid. Apa sabda Nabi? Faka'an nama qarraba badanatan, maka dia seperti orang yang berkurban dengan onta. Ini jam pertama, kelompok pertama. Waman roha fis saati saniyah, yang datang lebih siang. Jadi kelompok pertama ini jam 9 ke bawah. Kelompok kedua ini jam berapa? Jam 10 ke bawah, 9 10.
faka'annama qarraba baqaratan, maka dia seperti orang yang berkurban sapi. Berarti hadiah untuk yang pertama apa? Unta, yang kedua. Nah, hadiah itu diberikan untuk yang pertama lebih baik atau lebih buruk dari yang kedua? Lebih baik, Pan. Berarti antara sapi dan unta mana yang lebih baik? Unta, kan gitu kan? Lihatnya ini. Wa man roha fi sa'ati salisati faka'annama qarraba kabshan. Yang kelompok ketiga jam mepet-mepet adzan 11, 10 sampai jam 11 seperti berkurban dengan menggunakan apa? Menggunakan apa? Domba. Kalau yang saat terakhir seperti motong dajajah ayam. Yang sudah adzan seperti nyeplok telur. Ya Allah, itu gak ada ya gitu ya. Seperti nyeplok apa? Telur. Ya ada sih. Lah orang sekarang kadang-kadang enakan telur, kenapa nggak perlu ngasih rumput gitu ya. Langsung ditelan. Ya, ini matnya Pak Amron ini. Nyari yang muda-muda. Itu tinjauan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Yang paling banyak dagingnya karena bisa dibagi, itu yang paling utama. Nah, kalau mazhab Hanafi tinjauannya adalah yang paling banyak dagingnya dan harganya. Daging dan harga. Nah, otomatis jadi kalau lebih besar lebih mahal. Jadi kalau ada satu ekor sapi bobotnya 50 kilo, sapi kok 50 kilo. Aduh ya Allah, 500 kilo dengan sapi yang 600 kilo, mana yang lebih baik? Yang 600 kilo, karena pasti lebih mahal harganya. Sapi grandong. Terus yang lebih utama lagi dalam kurban itu terkait dengan masalah apa? Masalah warna kulit. Kurban yang paling baik dari segi warna al-baydha'u afdal. Yang warnanya putih itu jauh lebih baik. Kalau nggak ada putih, yang dominan putih. Banyak putihnya lah, ada hitamnya nggak mata, banyak putihnya, ini lebih baik. Ya mohon maaf, tapi ini hanya sekedar keutamaan warna saja kan ya. Nanti jangan sampai nyari yang putih semua nggak dapat malah nggak jadi korban gara-gara warna. Kalau domba sama juga. Sama. Cara umum domba warnanya adalah putih. Terus pertanyaan hukum kedua yang banyak dipertanyakan tentang masalah nakluz zakat, naklul udhiyah. Mindah zakat ini sama dengan mindah hukum mindah kurban. Mindah kurban itu hukumnya disamakan dengan memindah zakat. Artinya kadang-kadang muncul pertanyaan, Pak Ustadz, saya tahun ini berkurbannya di sana, di kampung di Cililin, boleh enggak? Saya kurbannya di Palestina, boleh enggak? Saya kurbannya di mana lah, di ujung kulon. Udah kurbannya kurban badak. Kecula satu. Aduh. Ini bagaimana hukumnya? Nah, ini harus kita jawab ya, karena ini bagian daripada syariat. Jangan sampai kita melakukannya tanpa dibangun dengan ilmu. Baik, hukum memindah memindah kurban itu seperti memindah zakat. Maka pertama, kita Ahlussunnah wal Jamaah, dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah terdapat perbedaan pendapat. Kita mazhab siapa? Syafi'i. Ternyata dalam masalah memindah kurban, mazhab Syafi'i sependapat dengan mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Hambali dan Syafi'i sepakat, bahkan juga diikuti oleh sebagian mazhab Maliki, mengatakan
yajuzu naqluha li aqal min masafatil qasri, boleh memindah kurban ke jarak yang tidak sampai melebihi batas orang boleh melakukan jamak qasar salat, mengqasar salat. Berarti kalau mindahnya itu kurang dari jarak tempuh 83 km atau 85 km, maka boleh-boleh saja. Kita di sini pindah ke Cililin, boleh tidak? Boleh. Boleh. Keranca Ekek? Boleh. Kemana? Cianjur boleh karena kurang dari 83 km. Ke Cianjur boleh, ke Cililin boleh, ke Cimindi boleh, ke Cici Paramida juga boleh. Cici semuanya. Maksudnya kenapa daerah dekat ini Bu, kurang dari 83 kilo, sepakat boleh. Tapi wa yahrumu naqluha kazakat ila masafatil qasri wa tujzi'u. Kalau dipindah melebihi batas jamak qasar, pindah ke Jakarta 100 kilo ada kan? Maka hukumnya adalah haram tapi sah. Haram tapi cukup. Anda kuatnya sah. Apa maksudnya Bu? Contoh kalau ada orang bernadar, berarti dia harus menunaikan nadarnya enggak? Iya. Berarti nadarnya kalau ditunaikan dengan cara seperti itu, dia cukup jauh, hukumnya adalah sah tapi Kenapa? Kenapa kok tinjauannya haram? Kenapa? Yang lebih berhak untuk menerima sedekah dia atau zakat dia atau apa itu sumbangsi dia, orang yang dimana dekat dengan dia, benar? Tempat dimana dia menghasilkan rizki. Ini tinjauannya di situ. Terus bagaimana Pak Ustadz? Terus kadang saya ngirimnya ke sana jauh. Bahkan ada yang ke luar negeri ke sana. Luar negeri Bu. Ada yang ke Indonesia pelosok negeri sana. Gimana? Sekarang coba kita lihat mazhab lain. Kira-kira ada enggak yang membolehkan? Mazhab Hanafi mengatakan yukrahu naqluha kazakat min baladin ila baladin ila ayyang qalaha ila qarabatihi au ila qaumin hum aqwaju ilaiha min ahli baladihi walau naqala ila ghairihim ajza'ahu ma'al karaha. Hanafi mengatakan makruh hukumnya, makruh itu berarti kurang bagus, memindah zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Kita dari Indonesia, kita pindah kita ngasih orang Patani, beda negara kan ya. Itu hukumnya makruh kecuali ada salah satu di antara dua alasan. Yang pertama, kerabat kita ada di sana. Oh, jadi kalau ibu pengen kurban ke Palestina, berarti ibu harus punya kerabat orang. Jadi nggak makruh kalau gitu. Oh, mungkin yang di sana tinggal di sana. Atau yang kedua apa? Au ila qaumin hum ahwaju ilayya min ahli baladihi. Atau di sana itu, di negara lain itu adalah ada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan dari di negara kita. Di negara kita cukup Cililin banjir kurban, Ciamis banjir kurban numpuk, cukup lah ya. Cimindi, Cicahem, Cimenyan semuanya udah banyak. Di Papua sudah banyak, di pelosok negeri sudah cukup semua, aman, nggak ada yang butuh, cukup lah ya. Di sana jauh lebih membutuhkan, maka tidak makruh. Tapi kalau masih di kita masih banyak yang butuh, kita kirim ke luar negeri, maka itu kurbannya tetap sah, akan tetapi hukumnya makruh.
Setuju? Bukan setuju tidak setuju, ini hukum. Loh, kenapa kok seperti? Karena yang paling berat sekarang begini aja, yang paling berat untuk menanggung orang-orang di sekitar itu adalah orang yang paling dekat. Berarti negara-negara terdekat, jarak-jarak terdekat itu yang paling berat untuk ngurus yang terdekat. Madzhab Maliki sekarang, wa qala al-Maliki yaitu wala yajuzu naqluha ila masafati qasrin fa aksar illa ayyakuna ahlu dhalikal mawdi' asyadda hajatin min ahli mahallil wujub fayajibu naqlul aksar lahum wa tafriqatul aqal ala ahli. Ya, ini kalau mazhab Maliki boleh memindah zakat di atas jarak qasar, berarti di atas jarak 83 atau 85 kilo, dengan syarat di sana memang ada kaum-kaum yang jauh lebih membutuhkan dibandingkan dengan daerah di mana dia seharusnya berkorban. Itu. Maka akan ada ketentuannya, Bu. Kebolehan itu tetap tidak mengabaikan daerah dia. Artinya bagaimana? Maka ketika dia ingin mengirim dalam mazhab Maliki, fa'aksar, yang lebih baik, ya, yang lebih banyak dikirimkan ke daerah yang lebih butuhkan, yang sedikit dibagi di lingkungannya dan di keluarganya. Jadi kalau seekor sapi katakanlah dia ingin kirim keluar daerah, mazhab Maliki mengatakan boleh kalau di sana lebih membutuhkan, tapi jangan semuanya. Yang 2/3 katakanlah kirim ke sana, yang 1/3 tetap di lingkungan sendiri. Jangan sampai kita justru mengabaikan lingkungan. Nah, gitu kan, kalau kita masak bau tetangga kita nggak dikasih, kan anaknya rewel kan. Wah, kalau begitu sana 5 di sini 1. Itu masalah memindah kurban. Ayo, satu lagi sebelum kita pertanyaan, Pak ya. Satu lagi sebelum pertanyaan ya. Ini setengah jam sudah habis insyaallah. Oh, mengaji fikih gini emang luar biasa. Ini saya belum bahas terperinci, hanya lompat-lompat. Sekarang saya tanya, Bu, dalam pembagian kurban biasanya ibu di lingkungannya dapat berapa kilo? Setengah kilo. Kalau pusdai bagi satu kreseknya berapa, Pak? Nih Bu, dengarkan. Malah pada mencocokkan 2 kilo, setengah kilo. Sebenarnya kalau kita, ini kan masalah kan, dan ini masalah yang harus diselesaikan. Jangan sampai kadang-kadang kita ribut memperbanyak bungkusan. Wah, kami pusdai katakanlah membagi 2000 kantong, tapi ternyata isinya 1/4. Ini kan masalah ini kan. Jadi kalau kita bicara pembagian, sebenarnya ketentuan hukumnya, ingat, panitia kurban adalah wakil dari pengkurban, kan begitu kan ya? Satu. Yang kedua yang dipahami, sunnah bagi pengkurban dan keluarganya ikut mencicipi dari hewan kurbannya. Kita tahu semua itu. Standarnya semakin banyak yang disedekahkan semakin baik pahalanya, kan begitu kan ya? Dia kan mau ngambil 1/3 boleh. Akan tetapi semakin banyak, dan nanti kan bersosial kita kan,
yang kita berikan ke orang lain semakin baik pahalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketentuannya adalah, nah ini yang harus diperhatikan. Terus masyarakat itu sebaiknya dikasih berapa? Ini kan nggak ada ketentuan pasti kan? Tapi sebagian ulama itu menyamakan dengan hukum bayar fidyah. Fidyah itu ukurannya adalah 6 on. 6 on. Sekarang pertanyaannya, hari kurban itu berapa hari? 4. Dikorupsi 3 hari? 4 hari 10, 11, 12, 3. Berarti hari-hari itu hari kemenangan, hari seneng-seneng. Seharusnya makan dagingnya tidak cuma sehari kan? Kalau dikasih setengah kilo, habis di tanggal 10. Belum lagi anaknya 7, menantunya. Iya, tanggal 11 ketemu tahu lagi, 12 tempe lagi kan, 13 kerupuk sambel. Katanya hari kemenangan, katanya hari. Mohon maaf, ini kita, nah ternyata Bu, mohon maaf. Aduh, berarti Bapak, ini sebagian ulama itu menyamakan dengan itu. Berarti seharusnya kalau kurbannya banyak, minimal ngitung 6 on kali 4, 2,4 kilo atau kalau 2,5 kilo. Kalau nggak bisa minimal 2 kilo lah ya. Itu bener-bener agak pesta beneran Bu ya. Kalau 1/4 tambah tulangnya bagian kucing, kaldunya aja. Nah ini Pak, mohon maaf, ini penting untuk di apa itu benar-benar diperhatikan, karena kadang-kadang kita ngirim kurban jauh-jauh kemana-mana, ternyata tetangga kita 1/4 kilo, ini kan bahaya. Kan lebih baik apa tadi, dapat minimal 1,5 kilo lah, syukur-syukur 2,4 hari Bu, hari menang makan daging terus. Jangan cuma hari pertama nyangkut di gigi, karena jarang makan daging kan, besoknya tahu lagi, tempe lagi, kerupuk sama sambel. Hari kemenangannya di mana di sini? Ini mohon maaf ya, itu dalam urusan itu tidak menjadi sebuah keharusan, tapi perlu untuk patut diperhatikan. Iya, pantasan. Untuk pemerataan mungkin itu sedikit untuk biar kebagian lebih banyak. Itu kan dari RW yang dibagi, yang pemerataan. Maka tadi kan saya bilang Bu, jadi itu ini makanya ini kan idealnya seperti itu. Nah sekarang kadang-kadang kita itu terlalu memperhatikan yang jauh gitu kan. Di RT sendiri ini belum tuntas bagian-bagian ini. Kita udah mikirin yang jarak berapa kilo tadi itu kan. Mungkin ini juga Ustaz, seperti yang tadi awal ceramah, kemampuan kita untuk ini kan kebanyakan banyaknya yang ingin dapat, bukan yang ingin kurban. Sehingga kan kebalik jadinya padahal mampu berkurban harusnya ingin menerima kurban, kan itu jadi jomplang ya, supaya dapat juga kurban. Seandainya tadi banyak yang berkurban aman gitu, kemampuan yang seperti tadi perjuangan ya gitu, bener Bu. Jadi kita membangun mindset kita ini masing-masing kan memperbanyak ingin berkurban. Nah, di kita kebanyakan ingin bagian kurban. Gak boleh sudah. Yo Pak Amron ya, bukan saya loh ya. Betul Ustaz. Di tempat saya ini pengalaman yang tahun lalu gitu, panitianya mengeluh
kalau hanya cukup sapi satu, katanya itu panitia aja yang ambil. Loh. Ada banyak panitia yang ilegal juga pada dasar mau pisau gitu. Sehingga kalau satu, Mana-mana kan seperti itu. jadi kadang Nah, ini kita itu kan berarti Bu, Pak, itu bukan kita manajemen itu penting berarti kan? Itu masalah manajemen. Jadi kan panitia seharusnya kan ada panitia resmi yang ditunjuk, yang mengawasi, yang ini. Kalau itu soal masalah manajemennya yang perlu dibenahi. Karena saya setelah suka ikut TRW gitu kan tadinya, setelah saya menyaksikan gitu. Jadi akhirnya saya mengatakan kurban keluarga Pak. Jadi kalau keluarga kadang-kadang udah kita nggak usah ikut makan hewan yang dipotong itu yang dikurbankan, kita beli aja untuk keluarga itu semua kita. Daripada TRW kita kadang-kadang itu sih jadi gimana ya? Kurban keluarga selama tidak kurban nazar atau kurban yang wajib maka sunnah ikut makan Bu. Ya tapi karena keluarga udah hubungan gitu, ya kita nggak usah ini, kita biar lebih puas gitu. Enggak Bu, sunnahnya justru ikut makan. Sunnahnya ikut, walaupun sedikit ikut makan. Jadi benar nanti kalau pengen puas lagi ambil sedikit dan beli kan gitu kan. Kalau Ustaz sebelum kurban tuh panitia harus briefing dulu. Bener. Nah, kalau di kita panitia itu rapi jadi emang mulai dari seksi ini. Emang jadi nggak boleh di luar panitia yang urusan pemotongan pembagian ikut terus campur. Jadi emang ada ini bagian pembungkusan, bagian nimbangin, bagiannya ada semua. Itu masalah itu aja, masalah teknis aja sebenarnya Pak ya. Ini sudah Pak Amron udah dibuka pertanyaan belum? Sudah langsung tadi. Langsung enggak? kan ada sebagian ulama mengatakan kalau kita berkurban kita harus menyaksikan kan gitu. Sunnah menyaksikan. Sunnah menyaksikan. Tapi kan sekarang untuk lebih efektif kan kita dipotong dijagal aja kan gitu. Jadi artinya memang mungkin satu untuk lebih memudahkan nanti nggak seperti di tempat saya karena panitia di luar panitia ilegalnya banyak. Jadi akhirnya kita memotongnya di sana. Kita hanya tinggal memotong-motong aja di tempat. Nah itu bagaimana Ustaz tinjauan dari apakah itu masih diperbolehkan atau? Jadi Bu ini pertanyaan bagus sekali. Jadi praktek di tempat Bapak di beliau ini karena tadi kekhawatiran di komplek nanti banyak wanita ilegal dan sebagainya, kemudian pemotongan itu dilakukan di tempat penjagalan. Pertama yang perlu dipahami adalah kurban ini bagian dari syariat yang di dalamnya itu ada syiar. Artinya syiar itu untuk menunjukkan ini loh Islam, ini loh bagian dari apa? Syariat Islam. Maka kesunahannya itu kan dipotongnya di tempat yang bisa disaksikan oleh orang banyak. Para masyarakat itu ikut menyaksikan. Sunnah bagi keluarga yang berkorban, apalagi memotong sendiri atau menyaksikan kalau nggak berani mau motong. Jadi selama masih memungkinkan untuk di komplek dilakukannya di depan masyarakat, itu jauh lebih baik. Jadi lebih utama di komplek. Iya, ini bukan kurban sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan syariat. Kalau motong di tempat potongan hewan setiap hari banyak Pak. Tapi ini orang masyarakat itu ikut seneng, ikut melihat. Kalau masalah nanti banyak yang ilegal, itu teknis. Itu masalah teknis. Teratasi lah masalah itu. Kalau kita manajemennya bagus, itu insya Allah teratasi. Nah sekarang bagaimana kalau kita katakan ada yang takut darah dan sebagainya, ya paling pakai video nanti direkam dipastikan seperti itu. Karena memang itu hukumnya menyaksikan itu sunnah. Karena ketika Sayyidah Fatimah berkurban dipanggil oleh Nabi, disuruh ikut menyaksikan pemotongan hewan kurban beliau ketika dilakukan. Tapi kalau yang fobia dengan darah dan sebagainya ya dari penyakit ya malah nggak usah. Pak Ustaz, gitu Pak. Oke, monggo Bu. Pak Ustaz ini mengenai penerapan mazhab ya. Kita kan mazhab Syafi'i. Nah, apa tidak boleh gitu harus selalu tiap langkah ibadah kita itu menurut Syafi'i.
Nah, ini begini. Seharusnya kita itu memang bermadzhab dengan satu madzhab. Apalagi dalam praktek ibadah murni. Contoh dalam bab wudu, dalam bab sholat, dalam bab ini kan ibadah-ibadah yang sifatnya murni, pokok yang terkait diri kita sendiri, sebaiknya memang satu mazhab, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi haji dan sebagainya, kadang kan nyentuh istri kan, kalau Syafi'i kan batal kan, nah, musim haji dan sebagainya, yang tas tawaf dan sebagainya, ini kan jadi masalah kadang-kadang. Tapi selama masih bisa satu mazhab, seharusnya kita menggunakan satu mazhab. Dalam kasus umum, selama umum dan sosial yang terkait dengan orang lain, selama kita masih bisa menggunakan satu mazhab dan itu baik, maka lakukan itu. Tapi dalam kasus sosial, kalau ternyata ada dalam pendapat kita, mazhab kita yang lebih relevan untuk kasus sosial, maka bisa itu yang diterapkan. Paham maksudnya, Bu? Kan kayak kurban ini kan hubungannya dengan orang lain, dengan sebagainya. Ya selama itu baik dan manfaat untuk lebih manfaat, maka boleh dilakukan. Ya, kalau selama satu mazhab lebih baik, ya satu mazhab saja. Dan setiap pindah mazhab itu mengikutinya harus satu pokok masalah. Contoh, kalau kita mengikuti bab wudu, dalam masalah membatalkannya wudu, maka kita dalam masalah rukunnya wudu juga harus ngikut. Ya, serangkai. Jangan batalnya ngikut ini, wajibnya ngikut, rukunnya ngikut yang lain, ya repot. Itu main enaknya saja itu. Terus ini yang kedua Pak Ustadz, tadi kan saya tertarik dengan Nabi membangun ekonomi umat. Kenapa itu wilayah ini tidak disentuh oleh para ulama? Kan kita banyak ulama. Kenapa ekonomi umat tidak dibangun oleh para ulama? Sedangkan kondisi negara kita kan, sorry ya, dikuasai oleh orang asing gitu, asing dan asing itu kan berbahaya kan? Ulama itu sudah membangun semampunya loh, Bu ya. Umat di kita itu, ulama itu waktu ngurusin umat itu udah habis. Jadi harusnya para ekonom ini harus lahir dari tangan-tangan ulama. Jadi yang ekonom ini ngaji ke ulama seharusnya. Biar ngerti kalau ulamanya ngurusi santri, juga sibuk 24 di pasar, pingin Bu, tapi waktunya nggak ada. Kadang-kadang ulama tetap bekerja, tetap melakukan amal, tapi keterbatasan waktu yang jadi masalah. Seharusnya kan para negarawan datang ke ulama ngaji, para bisnismen datang ke ulama ngaji, jadi ilmunya tersampaikan. Kayak kita sendiri katakanlah, kita berbisnis, cuma waktu memang benar-benar dibagi. Itu. Mungkin ini juga terbatas. Apanya itu, Bu? Kemampuannya secara finansial. Semuanya kan kalau bicara ekonomi tidak hanya sekedar finansial. Yang paling penting kan bagaimana jaringan networkingnya, bagaimana kejujuran, itu yang paling mahal. Nah itu maksud saya. Tapi di sisi lain ininya kewalahan gitu, sepertinya pemerintah kewalahan gitu yang saya. Jadi gimana gitu? Berapa? Kamu kemana lagi? Mau pulang, Bu. Pak Ustadz, kalau kurban itu untuk satu keluarga, Pak Ustadz saya nanya demikian kan? Nah ini, saya jawab dulu, bentar. Kalau kurban untuk satu keluarga boleh kan, kalau perorangan itu boleh ya sapi Bu? Atas nama keluarga. Ya, atas nama keluarga boleh. Jadi begini, semua 4 mazhab itu sepakat. Saya dengarkan lagi, fuqaha ittifaqul fuqaha, ulama itu sepakat kalau satu ekor sapi atau unta atau jamus kerbau
itu untuk 7 orang. Kalau 1 ekor domba kambing 1 orang. Kalau di medsos yang ramai mengatakan orang Indonesia itu salah begini, itu yang diikutinya beliau itu bukan mazhab kita, itu mazhab Hambali dan sebagian pendapat mazhab Imam Malik. Jadi harusnya tempatnya di sana bukan di sini mazhab itu. Jadi memberikan komen yang kurang tepat sebenarnya kalau saya untuk Indonesia sudah sesuai dengan syariat, sudah tepat. Memang ada kalau nggak salah dalam mazhab Maliki yang mensyaratkan kalau kurban sama 1 ekor sapi untuk 7 orang itu memang ada beberapa syarat. Syaratnya kalau tidak salah itu mazhab Maliki ya. Kalau nggak salah Maliki ada yang mensyaratkan, tapi bukan Syafi'i. Kalau Syafi'i umum ya, saya boleh campur dengan Pak Amron, dengan Ibu, boleh semuanya. Tapi dalam mazhab Maliki kalau tidak salah nanti saya cek lagi, itu harus 1 keluarga. Itu jangan angan juga masuk akal. Betul. Ini kan satu sapi, kendaraan ke surga kan? Yeah. Nah kalau nanti yang kurban ini 1 ekor sapi, banyak orang. Yang ini bukan 1 mahram, bukan 1 keluarga. Ada saya, ada Pak Amron, ada Bapak, ada Pak. Terus tahu-tahu ada ibu di tengah, gitu kan? Ada ibu ikut kurban juga di kelompok ini sendirian di tengah lagi. Pas naik surga nanti gimana ini? Ada yang jadi tinjauannya itu macam-macam. Intinya, tapi mazhab Syafi'i memperbolehkan intinya bebas, yang penting 1 ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Kalau domba untuk 1 orang. 1 orang. Tapi kalau Syafi'i 1 orang, 1 keluarga ada yang berkorban, semua keluarga dapat pahala. Namanya sunnah kifaiyah. Jadi tidak harus misalnya tahun ini saya bapaknya, tahun besok ibunya, atau cukup saya kepala keluarga aja. Enggak, boleh pindah-pindah, boleh, bagus. Jadi kalau tahun ini bapak, tahun besok anak, sama tahun bapak kita kurban sekeluarga dapat pahala, besok ganti anak yang diniatkan anak sekeluarga dapat. Ya bergantian gitu. Ya, dan pahalanya dapat semua sekeluarga. Namanya sunnah kifaiyah. Ya, monggo. Berkaitan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah untuk penentuan itu Pak, sementara kan ada yang menunggu Dzulhijjah itu Pak ya, penentuan awal itu kemarin itu tanggal 10-nya hari apa, apakah ini ada perbedaan tidak Pak? Misalkan ada perbedaan atau pegangan kita nanti Bapak jelaskan untuk mazhab tadi, kita mau ngambil seperti apa Pak? Apakah kita contoh misalkan nanti ada yang ngambil hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Jadi begini, masalah perbedaan penentuan hari 10 Dzulhijjah gitu kan ya? Maksudnya kan, atau perbedaan penentuan awal Dzulhijjah. Jadi ikhtilaful hukmul hakim yarfaul khilaf. Jadi yang paling enak bagi kita itu mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Karena putusan seorang hakim, seorang pemerintah itu menyelesaikan perbedaan, itu paling aman. 1. Yang kedua, masalah perbedaan penentuan awal Ramadan atau 10 Dzulhijjah sebenarnya itu dipengaruhi oleh mazhab atau pendapat terkait tentang masalah ittihadul matlaq, persamaan dalam matlaq atau tidak samanya matlaq. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ini memberlakukan bahwasannya ketika suatu daerah itu sudah berbeda matlaknya, tempat munculnya rembulan, maka di situ pasti akan berpengaruh kepada penentuan hari. Jadi gini, contoh, ini Bu ya, punten. Jadi bisa jadi gini, kalau di dalam mazhab itu bulan bisa jadi sudah muncul, tapi untuk terlihat itu harus di atas 2 derajat. Contohnya kalau di Indonesia
ada kalau Muhammadiyah sebelum tahun 39 itu sama dengan Ormas NU dan yang lainnya, yaitu apa? Tentang masalah terlihatnya bulan atau tidak. Tapi kemudian sejak tahun 39 yang menggunakan metode hisab, itu biasanya bulan memang sudah ada. Dari NU dan yang lain juga mengatakan sudah ada. Artinya NU, MUI mengatakan sudah ada, tapi belum terlihat. Jadi ada istilah wujudul hilal, ada istilah ru'yatul hilal. Biasanya yang dipakai oleh Muhammadiyah itu kalau pakai ilmu hisab dan sebagainya itu adalah wujudul hilal. Jadi bulannya sudah ada tapi di bawah 2 derajat. Jadi belum bisa terlihat, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, kok tahun ini beda lagi kita dengan Saudi katakanlah. Ini akan terus terulang, akan terjadi beberapa tahun sekali terjadi. Kenapa? Tapi titik temunya bagaimana? Titik temunya sebenarnya kalau terjadinya perbedaan yang kebetulan sama dengan Saudi katakanlah, bisa mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau di seluruh dunia ini sudah ada satu yang melihat, maka yang lainnya bisa mengikuti. Kalau kita mau mazhab Syafi'i terus yang diikuti nanti dengan MUI dan pemerintah, itu kita mengikuti perbedaan matla, artinya dan itu dalilnya juga ada. Bisa jadi terlihat di sana, di sini nggak terlihat. Dengan bukti apa? Wong jamnya aja terpautnya lama, gitu kan? Kita ke sana sudah kita sudah malam, sana masih siang. Kadang 5 jam, kadang 4 jam, tergantung musim panas atau musim dingin. Itu sih. Tapi kalau saya sarankan, silakan, lebih baik paling aman itu adalah kita mengikuti kaidahnya para ulama, yaitu apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang diputuskan oleh pemerintah itu adalah keputusan yang menyelesaikan perbedaan. Itu sih kalau kami seperti itu. Cukupnya. Tanpa menyalahkan yang lain ya. Iya, betul. Seperti itu Pak, Bu, kembalikan ke Pak. Pinginnya sampai dulu ya. Untuk itu mari kita tutup dengan doa majelis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kita segera dengan semua kami bagaimana demokrasi bersama